Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livio Syah Maulana dari Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal untuk syarat mendapatkan nilai tugas besar 1 dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke. Untuk jurnal yang saya ambil yaitu kepatuhan mengonsumsi obat pasien hipertensi di Denpasar ditinjau dari kepribadian tipe A dan tipe B. Jurnal ini ditulis pada tahun 2013. Oke. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Psikologi Udayana, volumenya 1 dan halamannya 32-42. Tahun rilisnya 2013 dan penulis jurnal ini yaitu Dohmade Karisma Sukmayanti S dan Putu Keni Rani Eva Dewi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Seiring dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat seperti mengkonsumsi makanan dengan kadar lemak tinggi, merokok, kegiatan yang juga tidak mengenal batas waktu, yang diiringi juga adanya kemajuan dalam bidang perdagangan dan teknologi seperti online shop. Hal ini berdampak pada pengurangan aktivitas fisik yang sehat seperti kurang bergerak dan sistem indera yang cenderung tidak digunakan secara maksimal. Pengurangan aktivitas fisik yang sehat berdampak munculnya berbagai penyakit kronis di masyarakat. Tujuan dan permasalahan yang akan dibahas di jurnal ini adalah yang pertama, permasalahan. Terkait proses pengobatan, banyak masalah yang terjadi, khususnya pada penyakit kronis seperti masalah fisiologis, yaitu pemakaian obat jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya efek samping, berupa kerusakan-kerusakan organ seperti hati, ginjal, maupun organ lain. Selanjutnya, masalah psikologis, yaitu pemakaian obat jangka panjang, membuat pasien penyakit kronis merasa tertekan. Hal ini dikarenakan pasien diwajibkan untuk mengkonsumsi obat setiap harinya dan adanya efek samping yang ditimbulkan obat yang dikonsumsi. Selain itu, masalah lingkungan keluarga ataupun masyarakatnya itu seringkali keluarga atau masyarakat yang cenderung tidak mampu menerima keadaan pasien saat didiagnosis mengalami penyakit kronis. Masalah-masalah yang telah diuraikan tadi merupakan penyebab pasien penyakit kronis cenderung banyak yang tidak mematuhi proses pengobatan sesuai yang dianjurkan dan diberikan oleh tim medis, yang pada akhirnya memutuskan untuk berhenti mengonsumsi obat sebelum penyakit itu selesai. Dan tujuan jurnal ini ditulis untuk melakukan penelitian untuk mengetahui kepatuhan mengonsumsi obat pasien hipertensi di Denpasar ditinjau dari kepribadian tipe A dan tipe B. Lanjut untuk ke metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis nol atau yang bisa disebut HO. Tidak ada perbedaan kepatuhan mengonsumsi obat pada pasien hipertensi yang memiliki kepribadian tipe A dan tipe B di Denpasar. Sedangkan hipotesis alternatif atau HA ada perbedaan kepatuhan mengonsumsi obat pada pasien hipertensi yang memiliki kepribadian tipe A dan tipe B di Denpasar. Selanjutnya, pengambilan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner dengan 2 skala, yaitu skala kepribadian tipe A dan tipe B, yang terdiri dari 48 item, dan skala kepatuhan mengonsumsi obat yang terdiri dari 50 item. Melalui uji kesahihan item yang dilakukan pada skala kepribadian A dan tipe B, diperoleh koefisien korelasi yang bergerak dari 0,569 hingga 0,423. Terdapat 16 item yang gugur dari 48 item yang diuji, sehingga jumlah item yang sahih pada skala kepribadian berjumlah 32 item. Selanjutnya, hasil uji kesahihan item pada skala kepatuhan mengonsumsi obat
diperoleh koefisien korelasi yang bergerak dari 0,057 hingga 0,471. Terdapat 11 item yang gugur dari 50 item yang diuji, sehingga untuk jumlah item yang sahih pada skala kepatuhan mengonsumsi obat berjumlah 39 item. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien alpha Cronbach dalam Azwar 2010. Skala kepribadian pada penelitian ini memiliki nilai alpha sebesar 0,645. Nilai alpha sebesar 0,645 ini menunjukkan bahwa skala ini mampu mencerminkan 64,50% variasi yang terjadi pada skor murni sampel yang bersangkutan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kepribadian. Selanjutnya, skala kepatuhan mengonsumsi obat pada penelitian ini nilai alpha sama dengan 0,868. Nilai alpha sebesar 0,868 ini menunjukkan bahwa skala ini mampu mencerminkan angka 86,80% variasi yang terjadi pada skor murni sampel yang bersangkutan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan mengonsumsi obat. Sebelum melakukan uji analisis data, maka dilakukan uji normalitas untuk mengetahui distribusi atau persebaran data penelitian, apakah normal atau tidaknya. Berdasarkan dari hasil uji normalitas, variabel kepribadian diperoleh nilai P sebesar 0,065, yang artinya nilai probabilitas di atas 0,05, P lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel kepribadian bersifat normal, sedangkan sebaran data pada variabel kepatuhan mengonsumsi obat memiliki nilai signifikansi dengan probabilitas 0,199, yang artinya probabilitas di atas 0,05 atau P lebih dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel kepatuhan mengonsumsi obat bersifat normal. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas pada data untuk mengetahui varian skor sebuah variabel yang diukur pada setiap kelompok yang diuji relatif homogen atau tidak. Dari hasil uji homogenitas, diketahui bahwa varians pada setiap kelompok penelitian memiliki nilai signifikansi dengan probabilitas P 0,061 atau memiliki probabilitas di atas 0,05 atau P lebih dari 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa varian skor variabel yang diukur pada setiap kelompok yang diuji dalam penelitian ini adalah bersifat homogen. Setelah kedua syarat melakukan analisis data telah dipenuhi, dilanjutkan dengan menggunakan metode analisis independen sampel tes dengan alat bantu perangkat lunak SPSS 17.0. Pada tabel 2 hasil uji menjelaskan bahwa berdasarkan atas pedoman dalam menolak atau menerima hipotesis, jika nilai P yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 atau HO yang ditetapkan ditolak. Sehingga hipotesis alternatif HA yang ditetapkan akan diterima. Hasil hipotesis penelitian diperoleh nilai P sebesar 0,001 atau bisa dibilang P-nya itu kurang dari 0,05. Maka hipotesis 0 yang ada ditolak dan hipotesis alternatif yang ada diterima. Jadi, hipotesis yang diterima berbunyi, ada perbedaan kepatuhan mengonsumsi obat pada pasien hipertensi yang memiliki kepribadian tipe A dan tipe B di Denpasar. Ya, bisa lihat di sini keterangan dari uji homogenitas Levene test, yaitu nilai F-nya itu bernilai sebesar 3,531 dan nilai sig-nya itu 0,061. Dan untuk uji T-nya nilai sig-nya itu sebesar 0,001 atau bisa dibilang lebih kecil dari 0,05. Gitu. Lanjut. Dari tabel 3, kategori skor kepatuhan mengkonsumsi obat dari kepribadian tipe A dan tipe B. Saya akan menjelaskan dari tipe A dulu. Tipe A memiliki total subjek sekitar 135, 26
ada yang baik, dan 109 ada yang buruk. Dan untuk tipe B memiliki total 132 subjek, 52 baik dan 80 buruk. Dan presentasinya masing-masing sendiri. Dari tipe A yang baik itu memiliki presentasi 19,26% dan yang buruk sekitar 80,74%. Dan dari tipe B kategori baik memiliki persentase sekitar 39,39% dan yang buruknya mempunyai persentase 60,61%. Berdasarkan dari total subjek berjumlah 267, lebih banyak subjek yang memiliki kepatuhan mengonsumsi obat yang buruk, yaitu 189 subjek, yang terdiri dari 109 subjek dengan kepribadian tipe A dan 80 subjek dengan kepribadian tipe B. Pasien yang memiliki kepatuhan yang baik dalam mengonsumsi obat berjumlah 78 subjek, yang terdiri dari 26 subjek dengan kepribadian tipe A dan 52 subjek dengan kepribadian tipe B. Berdasarkan hasil kategorisasi dapat dikatakan bahwa pasien dengan kepribadian tipe A maupun tipe B lebih banyak yang tidak mematuhi proses pengobatan. Walaupun pada kategori kepatuhan mengonsumsi obatnya lebih baik didominasi oleh pasien dengan kepribadian tipe B. Tetapi dari total keseluruhan pasien dengan kepribadian tipe B lebih banyak yang tidak patuh dalam mengonsumsi obat. Oke, lanjut ke tabel 4. Di sini bisa dilihat skor kepatuhan mengonsumsi obat berdasarkan kepribadian tipe A dan jenis kelaminnya. Jadi di sini dari tipe A kita punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi bisa dilihat dari total tipe A yang berjenis kelamin laki-laki ada 80. Dan yang memiliki kategori baik sekitar 12 subjek atau bisa dikatakan 8,89%, dan yang buruknya itu 68 dari 80 atau sekitar 50,37%. Lalu untuk yang perempuan itu bisa dilihat yang baiknya itu ada 14 dari total 55 subjek atau bisa disebut juga 10,37%. Lalu yang buruknya ada sekitar 41 dari 55 subjek atau bisa disebut juga dalam persentase 30,37%. Selanjutnya, subjek berjenis kelamin perempuan dengan kepribadian tipe A memiliki jumlah skor kepatuhan mengonsumsi obat yang baik sebanyak 14 subjek atau 10,37%. Dan skor kepatuhan mengonsumsi obat yang buruk sebanyak 41 subjek atau 30,37%. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek berjenis kelamin perempuan dengan kepribadian tipe A lebih banyak yang tidak mematuhi proses dalam mengonsumsi obat. Berdasarkan jenis kelamin, subjek ditinjau dari kepribadian tipe A. Subjek laki-laki lebih banyak yang tidak mematuhi proses pengobatan, yaitu 68 subjek atau 50,37%. Dibandingkan dengan subjek perempuan yaitu 41 subjek atau 30,37%. Lanjut, tabel 5 ini skor kepatuhan mengonsumsi obat berdasarkan kepribadian tipe B dan jenis kelamin. Tipe B juga memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dari total 74 dari laki-laki, ada 21 subjek yang baik dalam mengonsumsi obat atau presentasinya sekitar 15,91%. Dan total 53 dari 74 subjek yang memiliki kepatuhan yang buruk dalam mengonsumsi obat atau sekitar persentase yang bisa kita sebutkan 40,15%. Lalu untuk perempuannya ada 31 dari total 58 subjek yang memiliki kategori yang baik dalam kepatuhan mengonsumsi obat atau bisa disebutkan dalam persentase sekitar 23,49%. Dan 27 orang dari 58 orang yang memiliki kepribadian yang buruk atau bisa disebut juga dalam persentasenya yaitu 20,45%.
Subjek berjenis kelamin perempuan dengan kepribadian tipe B memiliki jumlah skor kepatuhan mengonsumsi obat yang baik sebanyak 31 subjek. Yang tadi sudah disebutkan, dan skor kepatuhan mengonsumsi obat yang buruk sebanyak 27 subjek. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek berjenis kelamin perempuan dengan kepribadian tipe B lebih banyak yang patuh dalam mengonsumsi obat berdasarkan jenis kelamin subjek ditinjau dari kepribadian tipe B. Subjek laki-laki lebih banyak yang tidak mematuhi proses pengobatan, yaitu 53 subjek atau 40,15% dibandingkan dengan subjek perempuan, yaitu 27 subjek atau 20,45%. Lanjut, kategorisasi skor kepatuhan mengonsumsi obat berdasarkan usia hipertensi. Di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu 45 hingga 51 tahun dan 52 hingga 59 tahun. Dari 45 hingga 51 tahun ada total 129 subjek. 38 yang memiliki kategori yang baik dan ada sekitar 91 subjek yang memiliki kategori yang buruk. Dan persentasenya masing-masing dari yang baik itu sekitar 29,46% dan yang buruknya itu sekitar 70,54% dari total 100%. Dan yang kedua, dari usia 52 hingga 59 tahun ada total subjek 138 yang memiliki 40 kategori yang baik dalam mengonsumsi obat dan 98 kategori yang memiliki skor yang buruk, atau bisa disebut juga baik dalam presentasi di sini 28,99% dan buruk memiliki persentase 71,01%. Jadi bisa dilihat di sini bahwa usia 52 hingga 59 itu cenderung lebih banyak yang tidak mematuhi atau memiliki kategori yang buruk dalam kepatuhan mengonsumsi obat, dan untuk yang baiknya ada sedikit peningkatan dari usia 45 hingga 51 di sini. Hanya 45 hingga 51 di sini memiliki jumlah kategori yang buruk yang lebih sedikit dibandingkan usia 52 hingga 59. Oke, lanjut. Dari tabel 7, kategori skor kepatuhan mengonsumsi obat berdasarkan lama mengalami hipertensi. Dibagi dua juga, 1 hingga 5 tahun dan 6 hingga 10 tahun. Dan dari sini bisa dilihat bahwa ada dari 73 subjek total yang dari 1 hingga 5 tahun. Oke. Yang baiknya itu ada sekitar 41 dan yang buruknya ada 32 subjek. Bisa dilihat juga persentase yang dimiliki dari yang baik itu ada sekitar 50,16% dan yang buruknya itu ada 43,84% dari total 100%. Dan yang kedua 6 hingga 10 tahun memiliki total 194 subjek yang terdiri 37 subjek yang memiliki kategori yang baik dan 157 subjek yang memiliki kategori yang buruk. Dan bisa dilihat juga di sini persentasenya yang baik yaitu 19,07% dan yang buruk itu 80,93%. Dan dapat disimpulkan juga makin lama seseorang mengalami hipertensi semakin buruk juga kepatuhan dalam mengonsumsi obat. Bedanya jauh sekali dan rata-rata kalau sakit lebih dari 6 sampai 10 tahun, orang cenderung akan berhenti mengonsumsi obat. Oke. Kelebihan dari pemodelan yang terdapat penelitian ini sangat membantu untuk mendapatkan hasil dari sebuah analisis kepatuhan mengonsumsi obat pasien hipertensi di Denpasar yang lebih akurat. Untuk kekurangannya, literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang. Oke, dan untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil kategorisasi skor skala kepribadian menunjukkan bahwa kelompok kepribadian tipe A sejumlah 135 subjek dan kepribadian tipe B sejumlah 132 subjek. Dari kepatuhan mengonsumsi obat pasien hipertensi, 39
Jumlah total subjek yang memiliki skor kepatuhan mengonsumsi obat yang buruk lebih banyak terdapat pada kelompok kepribadian tipe A, yaitu 109 subjek. Dan kelompok subjek kepribadian tipe B berjumlah 80 subjek. Subjek yang memiliki skor kepatuhan mengonsumsi obat yang baik dengan kepribadian tipe A berjumlah 26 subjek. Dan subjek dengan kepribadian tipe B berjumlah 52 subjek. Sehingga dapat dikatakan bahwa subjek yang memiliki skor kepatuhan mengonsumsi obat yang buruk lebih mendominasi baik pada kelompok subjek dengan kepribadian tipe A maupun kelompok subjek dengan kepribadian tipe B. Oke, sekian presentasi dari hasil review jurnal saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.